Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part yang kedua ya. Jadi tadi siang kan kita sudah diagnosis untuk kebenaran bit ini ya. Jadi untuk permasalahan nggak bisa starter padahal akinya baru. Jadi tadi siang sudah saya bongkar semuanya ini. Udah saya bongkar dan saya cek untuk kabel ya. Kabel utama ini, kabel utama untuk jalur ke starter ACG-nya sini. Dan untuk pengisian. Jadi kenapa baterai itu bisa ngedrop? Nah, alasannya bisa dari pengisian dari spoolnya itu tidak normal atau di jalurnya ataupun di kabel. Dan yang tadi part yang pertama tadi siang itu ada kode mil di sini. Dan sekarang itu kode milnya udah nggak ada ya, udah saya reset ulang. Jadi untuk kode kerusakan 1 panjang 2 pendek tadi udah selesai, udah clear. Dan pengecekan di bagian kabelnya ini juga aman, nggak ada masalah. Nah ini PR-nya tadi masih sama, tetap nggak bisa kuat starter ya. Padahal di sini aki baru. Sudah saya bongkar bagian magnet itu bagus, nggak ada kendala. Spool juga bagus, nggak ada yang kosong. Dan untuk soket di sini, soket yang menuju spool masuk ke kiprok ECU di sini. Ini soketnya aman, nggak ada yang kosong, masih bagus utuh. Di sini juga masih bagus utuh. Nah, sempat bingung tadi ternyata saya pikir-pikir, analisa teliti lagi. Nah, di bagian sini ternyata saya perhatikan untuk bagian sekun ya. Sekun kabel positifnya ini kabel positif, ini yang negatif ya, ini min, ini plus, ini berkarat seperti ini. Jadi seperti ini korosi karat, maklum karena tempatnya di bawah mungkin ini tercipratan air sama kotoran-kotoran, akhirnya seperti ini jadi kerak korosi. Nah ini jadi arus yang dialirkan dari spool itu kan masuk ke ECU terus masuk lagi ke aki. Nah aki ini harus diisi dayanya biar penuh, jadi bisa dipakai dari sensor sampai ECU, dari lampu-lampu itu ngambilnya dari aki. Makanya aki harus posisinya harus selalu penuh ataupun harus terisi secara bagus. Karena di sini berkarat, otomatis menjadi hambatan arus ya. Arusnya itu masuk yang ke aki itu nggak lancar. Jadi solusinya seperti ini. Ini ada 2 kabel ya yang menuju ke bawah sini. Ini tadi saya akali, jadi tanpa harus memotong sekun ini ataupun mengganti, cukup kita jumper aja kabelnya. Ini kabel biru ini masuk ke positif, ini jumperan. Jadi saya sambungkan langsung 2 buah kabel ya, jadi biar gede. 2 buah kabel jadikan satu, saya isolasi di bagian bawah. Saya ini isolasi terus langsung saya tempelkan di terminal positifnya ini. Langsung saya tempelkan di sini. Nah, ini. Nah, setelah saya tempelkan, saya coba tes untuk starter ya. Ini masih aki yang tadi siang ya, belum saya ganti, jadi biar dikiranya nanti abang itu akinya diganti ya. Enggak, ini akinya masih yang tadi siang waktu pengecekan enggak kuat starter. Nah setelah saya sambung ulang, dan di sini juga voltasenya itu jadi naik ya, jadi 11 ya, karena tadi udah saya hidupin, otomatis arusnya udah ngalir ke sini. Udah tadi kan siang itu pemeriksaan di bawah 11 sekian berapa gitu. Nah sekarang udah nyampe 9. Nah 11 kita coba hidupkan. Nah, kalau tadi siang itu nggak bisa, nggak kuat starter. Nah sekarang udah bisa starter, udah enak. Nah, padahal dari masalah yang sepele seperti ini, cuman kalau nggak bener-bener teliti ya bikin sedikit pusing kepala gitu. Makanya kalau kita ada trouble, ada masalah, itu yang paling utama kuncinya itu di bagian analisa ya. Jadi kita
analisa dulu semuanya, pahami cara kerjanya masing-masing komponen, masing-masing sensor. Nah, baru kita bisa eksekusi. Bagian mana dulu yang perlu dieksekusi. Jadi kita urut alurnya dari baterai, soket-soket, terus ke ECU, kabel-kabel sampai ke spool terakhir ya. Ataupun dari spool dulu, arusnya yang keluar berapa, nah, masuk ke pengisiannya berapa. Kalau semuanya udah normal, udah sinkron, otomatis langsung ketemu penyakitnya. Jadi seperti itu tips untuk kita bekerja mengerjakan ini memperbaiki motor ya, kayak gitu caranya. Oke, jadi terima kasih yang udah menonton. Barangkali video ini cukup membantu. Kalau ada kritik atau saran boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Ya biar kita sama-sama bagi ilmu, biar kita pinter bareng ya, jadi berkah semuanya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.